Kemudian yang berikutnya kita masuk ke hadis kedua di kitab Syama'il. Ini hadis yang kedua masih seperti hadis pertama. Hadis kedua masih seperti hadis pertama, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabba'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpostur tubuh proporsional, kayak hadis pertama atau ini, ya kan? Kemudian dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi marbu'an. Marbu'an. Namun keduanya memiliki makna yang sama. Jadi arti kata robba'atan dengan marbu'an intinya Rasulullah punya postur tubuh yang ideal. Punya postur tubuh yang ideal. Dikatakan beliau sallallahu alaihi wasallam kategori tinggi tapi tingginya ideal. Tingginya ideal. Kemudian di hadis kedua dikatakan tentang hasanal jismi. Berarti punya bentuk tubuh yang tampak bagus menawan. Kata-kata hasanal jismi berarti bentuk tubuhnya sangat menawan. Hasanal jismi. Ini merupakan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan bentuk tubuh yang bagus dan ideal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kesesuaian antara anggota tubuh beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, paras dan bentuk tubuh beliau adalah ciptaan yang paling indah dipandang mata. Nanti ada keterangannya. Pada diri beliau berkumpul segala keindahan dan kebaikan yang menunjukkan kesempurnaan pribadinya, pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana sya'ruhu laisa bi ji'din wala sabtin. Ini juga redaksinya sama dengan hadis yang pertama. Yaitu berarti rambut beliau tidak keriting dan tidak lurus kaku, sama sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan di hadis sebelumnya. Sekali lagi wa kana sya'ruhu laisa bi ji'din wala sabtin. Bahwa rambut beliau tidak keriting banget, juga tidak lurus kaku. Ini hanya mengulang di keterangan Bapak Ibu sedaya. Yang namanya keterangan tentang Rasulullah itu dalam beberapa hadis kadang-kadang menerangkan hal yang sama, hanya perbedaan sedikit-sedikit. Ini penting diulang-ulang sambil kita menginstal ke kita maksudnya. Di antara metodologi belajar yang paling baik adalah pengulangan. Makanya sholat itu mengulang-ulang. Dipikir kenapa harus 5 kali? Gerakan sama, bacaan sama. Karena memang manusia itu butuh itu. Dulu saya sampaikan, di antara musibah ilmu adalah anisyan. Musibah ilmu adalah lupa. Pernah dengar nih opo yo? Nah, itu kan musibah. Makanya diulang-ulang. Demikian juga di kitab As-Sama'il ini, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga itu masih mirip-mirip. Kemudian warna rambut beliau gelap kecoklatan. Menurut keterangan ini, tapi nanti ada keterangannya. Oh, enggak begitu maksudnya, gitu. Dibantah. Yang maksudnya adalah ternyata hitam, hitam sempurna, jadi bukan gelap kecoklatan. Dalam hadis sebelumnya terdapat penjelasan tentang kalimat tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap kecoklatan. Dalam hadis ini, di dalam hadis sebelumnya kan ada redaksi tentang tidak terlalu gelap kecoklatan. Khususnya ketika menerangkan tentang warna kulit. Di sini tentang menerangkan tentang rambut ini. Dalam hadis ini kata hitam kecoklatan juga digunakan untuk mendeskripsikan rambut Rasulullah SAW. Sebelumnya untuk mendeskripsikan warna kulit. Kemudian hal ini mendorong para ulama untuk berkesimpulan bahwa lafal asmarul laun ini kurang tepat digunakan. Jadi hadis ini dikritisi oleh para ulama. Kesimpulan ini juga didukung dengan status riwayat tunggal yang disampaikan oleh Humaid dari Anas bin Malik. Dalam beberapa kasus hadis tunggal itu, periwayat tunggal itu memang kadang-kadang disoal. Hadis ahad namanya. Apalagi untuk masalah akidah, hanya tertentu banget. Termasuk tentang siksa kubur. Itu kan disoal oleh sebagian kaum muslimin karena itu hadisnya hadis ahad. Tapi kalau hadis ahad yang menyampaikan Abu Bakar bagaimana? Jadi itu persoalan kualitas hadis. Adapun dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi asyharul laun, yang berarti hitam pekat. Jadi di sini disimpulkan warna rambut Rasulullah itu lebih tepatnya dikatakan sebagai hitam pekat.
Ada keterangan begini, meski demikian ada beberapa ulama yang masih kukuh menyatakan kebenaran penggunaan lafal asmarul laun. Dengan pemahaman bahwa warna rambut beliau gelap kecoklatan karena sepuhan warna coklat kemerahan yang digunakan untuk menutupi uban pada rambut beliau. Ini juga ada pendapat seperti itu, tapi kalau saya lebih cenderung ke yang hitam pekat. Kemudian idza masya yatakaffa'u. Idza masya yatakaffa'u, jika beliau berjalan dengan cepat. Ini kalau kita mau meniru Rasulullah berarti jalan kita cepat. Enggak lambat gitu. Kayak orang Jepang itu loh. Jadi Rasulullah berjalannya cepat, tidak lambat. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan cepat seakan-akan beliau menuruni jalan yang menurun. Nek melakukan turunan piye? Duk gitu. Jadi jangan bayangkan kalau lagi berjalan ingin niru Rasulullah ya seperti jenengan berjalan di turunan. Orang nanti kepaduk-paduk tapi jalannya cepat. Dalam beberapa riwayat berikutnya akan diterangkan bahwa jika beliau berjalan dengan cepat seakan-akan sedang turun dari atas bukit. Demikian cara jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis kedua tentang mengulang tentang masalah postur, kemudian masalah bentuk tubuh yang hasan al jismi yang sangat indah, sangat menawan. Kemudian yang ketiga tentang rambut beliau, yaitu di antara tengah-tengah di antara ikal dan lurus. Kemudian tentang warna rambut beliau yang sebagian berpendapat coklat gelap, yang lain berpendapat hitam. Hadis yang ketiga, nih ketika sekalian saya bacakan karena masih mirip ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rojulan marbuan, diulang lagi, bahwa Rasulullah adalah laki-laki yang bertubuh ideal. Jadi diulang-ulang biar kita tahu ingat betul. Kemudian ba'id mabainal mangkibain. Nah ini laki-laki begini nih harusnya nih. Kedua bahu beliau tampak bidang. Oh, mantap loh. Kita gimana? Kita yang ini yang gede. Rasulullah itu bahunya bidang. Jadi makanya saya ke Amar juga sering bilang contoh tuh Rasulullah gitu. Makanya dia seneng olahraga, nggak kayak bapaknya. Bapaknya wis budget seneng olahraga dulu-dulunya gitu. Amar itu olahraga voli pinter gitu. Taekwondo ya mewakili pondok untuk lomba, terus sepak bola nggak begitu, terus bodybuilding gitu. Jadi makanya dia kan agak bidang meskipun masih SMA tapi udah kalau jalan ngimami kan kelihatan tuh kalau pakai baju yang ini sudah bidang. Kalau dibuka itu bidang gitu, ada gini-gini. Ya saya sampaikan kalau kamu mau tiru Rasulullah ya begitu. Kedua bahu beliau tampak bidang. Kata ba'id dapat digunakan dalam bentuk menunjukkan ukuran besar ataupun menunjukkan ukuran kecil. Bahu merupakan bagian depan tubuh seseorang yang telah di ujung pundak, tempat di mana tulang hasta dan pundak bertemu dan dihubungkan oleh persendian. Intinya pokoknya bidang itulah. Intinya pokoknya bentuknya bidang. Kemudian bainal mangkibain berarti jarak antara kedua bahu kanan dan kiri yang jika ditarik garis lurus maka akan membentuk sebuah bidang datar melewati dada bagian atas. Kemudian lafaz berikutnya menerangkan tentang rambut lagi. Gimniko azimal jummah ila syahmah udhunaihi, berarti rambut tebal menutupi telinga. Intinya rambutnya Rasulullah tebal menutupi telinga. Ini ada tiga riwayat tentang ini. Jadi dalam bahasa Arab panjangnya rambut dibedakan menjadi tiga. Jadi kata-kata azimal jummah ila sahma udhunaihi berarti rambut tebalnya menutupi telinga. Dalam bahasa Arab panjangnya rambut itu digambarkan atau dilafatkan dengan tiga jenis, yaitu al-jummah yang ada di hadis tadi itu, atau al-wafroh dan al-limah. Nah ini tiga-tiganya Rasulullah memiliki itu, yaitu al-wafroh rambut samping yang memanjang hingga menutupi daun telinga bagian bawah, di mana pada para wanita digunakan untuk memasang anting-anting. Jadi Rasul rambutnya sampai menutupi
Ini. Jadi kalau jenengan rambutnya anggapannya nggak masalah Pak, Mas Pawan. Karena Rasulullah begitu. Jadi nek jenengan ketemu Rasulullah dalam mimpi kok Rasulullah gundul, orang mungkin itu istilah cetok itu koncone kuntilanak itu. Oke. Nah, itu parah nih. Nanti ada keterangan tentang itu. Kemudian alimah, rambut yang memanjang melebihi daun telinga bagian bawah dan tidak sampai menyentuh bahu. Di bawah telinga tapi nggak sampai menyentuh bahu. Ini adalah alimah. Kemudian al-jummah, rambut yang memanjang melebihi daun telinga hingga menyentuh bahu. Nah, Rasulullah itu tiga-tiganya dapat berarti sampai mana? Berarti sampai bahu. Ini sampai bahu. Yang kebayang nggak? Masya Allah gitu. Kita rambutnya panjang, bentuknya kayak mana kita ini? Orang karu-karuan. Kalau Rasulullah pantasnya itu karena diikuti dengan Hasan al-Jismi. Hasan al-Jismi bentuknya bidang. Masya Allah. Bentuk bidang itu menunjukkan sehat, menunjukkan kesehatan. Sehingga maksud dari kata al-jummah dalam kalimat di dalam hadis tadi itu adalah rambut atau rambut tebal yang memanjang hingga menutupi kedua daun telinga Rasulullah SAW. Namun jika kita menggunakan definisi ahli bahasa Arab, maka bagian rambut yang menutupi daun telinga tersebut adalah al-wafroh. Jadi intinya Rasulullah punya tiga-tiga itu maksudnya itu. Baik al-wafroh maupun al-limah maupun al-jummah, Rasulullah itu memenuhi ketiga-tiganya itu. Kemudian alaihi, nah ini juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Alaihi hulla hamra berarti jika beliau menggunakan kain berwarna merah. Kata al-hullah dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut pakaian yang terdiri dari dua lembar kain. Baik baju potongan maksudnya. Seperti jenengan ini kan pakai koko dan pakai sarung. Pakaian bagian bawah biasa disebut al-izar atau sarung. Adapun pakaian bagian atas disebut ar-rida atau selendang. Ada yang mengatakan bahwa pakaian tersebut dinamakan dengan al-hullah karena kedua lembar kain tersebut saling menghiasi satu sama lain. Saling menghiasi satu sama lain. Intinya pokoknya baju potongan. Nah, inti dari kata alaihullah hamra itu maksudnya gini. Adapun mengenai hadis ini, sebagian ulama mengambil kesimpulan dengan menggabungkan kedua hadis tersebut dan menyatakan bahwa larangan yang ada dalam hadis lain dan bersumber dari Baro bin Asib tentang larangan orang memakai baju merah. Dengan Rasulullah pakai baju merah ini, ya kan? Sementara ada hadis yang mengatakan Rasulullah sendiri menyampaikan Nabi SAW melarang kami mengenakan pakaian berwarna merah. Nahana Rasulullah SAW. Jadi secara khusus Rasulullah itu melarang orang pakai baju merah. Tapi dalam hadis ini dikatakan alaihi hula hamra. Kadang-kadang Rasulullah pakai baju merah. Maksudnya adalah yaitu jikalau merahnya merah tok, merah menyala warna merah satu. Itu yang terlarang. Jangan pakai baju merah dari atas ke bawah merah. Tok, tidak ada putihnya, tidak ada hitamnya. Bukan PDIP maksudnya gitu, bukan PDIP. Nanti saya dibilang ngelek-elek PDIP lagi. Rasulullah pakai baju merah, tapi merahnya ada garis-garisnya gitu. Pokoknya ada warna lain yang bergabung dengan warna merah itu. Tapi kalau jenengan punya baju merah, tok menyala itu nggak boleh. Nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gimana? Iya ya. Kemudian, nah kata-kata alaihi hula hamra kemudian diikuti dengan ma ra'aitu syai'an khattun ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih tampan dari beliau. Ia tidak mengatakan ma ra'aitu insan. Jadi gini. Jadi katakan ma ra'aitu syai'an, bukan ma ra'aitu insan. Orang yang melihat Rasulullah alaihi hula hamra, ketika Rasulullah pakai baju warna merah itu, saya nggak pernah melihat sesuatu yang lebih indah, lebih menawan dari Rasulullah SAW. Kata-kata sesuatu itu disebut dalam bahasa Arab syai'an, berarti segala sesuatu. Kalau insan kan manusia saja. Kan bisa saja mengatakan saya tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari orang manapun. Lebih menawan dari orang manapun. Tapi di sini dikatakan saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih menawan dari sesuatu apapun. Berarti karo matahari, karo bulan, karo apapun yang indah di bumi ini Rasulullah tetap lebih menawan ketika dipandang. Paham maksudnya nggih?
Jadi itu maksudnya ketika Rasulullah pakai baju merah, maro'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Jadi kata-katanya syai'an berarti pokoknya dibandingkan apapun yang menawan-menawan dipandang mata, kalau Rasulullah kebetulan pas dalam kisah ini pakai baju warna merah, gak ada yang lebih indah dari itu maksudnya. Nggak dikatakan maro'aitu insan, bukan dibandingkan laki-laki manapun, dibandingkan manusia manapun menawannya, tapi dibandingkan apapun. Jadi kalau dengan melihat ada bangunan sangat menawan itu, nonton itu dengan nonton Rasulullah lebih menawan nonton Rasulullah, itu maksudnya itu. Saking indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ketiga seperti itu, masih seputar dengan postur tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan membantu kita untuk memotret Rasulullah di dalam kehidupan kita. Berikutnya kita masuk ke pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang sujud. Kita masih di kemarin sampai apa kemarin sujudnya?